Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersua di Forum Indonesia Bergerak. Kali ini saya akan mengusung tema keislaman atau saya berjudul pembicaraan kita hari ini adalah kembali memahami Islam atau istilah kerennya reinterpretasi Islam. Hadirin sekalian, kita ketahui bahwa umat Islam sepakat secara aksiomatik bahwa Islam merupakan nilai-nilai yang universal, komprehensif, integral, dan multidimensi. Yang nilainya tersebut sanggup melintasi sejarah, bahkan pernah mengendalikan gerak sejarah. Dan diyakini pula nilai-nilai tersebut bersifat absolut, sakral, dan permanen. Keabsolutan, kesakralan, dan kepermanenan nilai-nilai Islam teruji ketika menghadapi zaman sejarah yang selalu bergerak dan berubah. Sifatnya yang ekspansionistik atau dakwah, ciri khas sebuah ideologi, pasti karakternya ekspansionistik, termasuk Islam. Ajaran ketika Islam harus didakwahkan, ajaran Islam akan bersentuhan atau berpapasan atau bertemu dengan nilai-nilai atau budaya lain. Dari sinilah sering terjadi dialektika yang menarik dan menantang untuk ditelusuri, kemudian diklarifikasi untuk menemukan dan membedakan mana nilai-nilai Islam yang asli dan murni dan budaya Arab serta nilai budaya lain ketika Islam menyebar ke berbagai wilayah. Jadi ada nilai atau budaya, ada nilai Islam, ada budaya Arab, ada budaya di mana Islam bertemu di berbagai wilayah. Setiap wilayah yang disinggahi Islam bukan sebagai ruang hampa atau kosong yang siap sepenuhnya diisi oleh nilai-nilai Islam. Namun kadang terlebih dulu ruang tersebut telah diisi oleh nilai dan budaya yang telah menetap. Pada proses dialektika inilah terjadi ketegangan baru, kadang berupa tawar-menawar, atau persuasi dan bahkan akulturasi. Islam dalam perjalanan sejarahnya terbagi menjadi 3 keadaan. Pertama, Islam ideal, Islam sebagaimana yang tertuang secara tekstual atau normatif dalam Quran dan hadis Nabi, di mana semua akal muslim akan mengangguk secara universal terhadapnya, setuju terhadapnya. Dari yang normatif inilah umat Islam membuat sejarahnya. Yang kedua, Islam sebagaimana yang dipraktikkan oleh Nabi sampai sahabat Ali radhiyallahu an. Inilah Islam yang benar yang pernah menjelma baik secara personal melalui sosok Nabi dan sahabatnya maupun secara sosial melalui masyarakat Madinah yang dibangunnya, hingga menjadi parameter bagi umat Islam dalam mengidealkan masyarakat yang hendak dibangunnya kembali. Ketiga, Islam sejarah, Islam yang dipraktekkan setelah pasca Ali, dan seterusnya. Islam yang telah terdistorsi atau terkontaminasi oleh berbagai kepentingan dan sentuhan dengan berbagai nilai dan budaya ketika Islam melakukan ekspansi atau dakwahnya ke berbagai wilayah baru. Pasca Ali radhiyallahu an, perpecahan di dunia Islam terjadi dan itu memerlukan legitimasi teologis. Dari sinilah lahir teologi politik Sunni, teologi politik Syiah, oposisi teologi politik radikal Khawarij, dan oposisi teologi politik moderat kaum Murji'ah. Dari perbedaan inilah tidak sedikit teks diproduksi untuk kepentingan golongannya. Berbagai golongan atau bentuk pemikiran dan sikap keberagaman muncul di lapangan sejarah umat Islam. Umat dalam hal ini ada yang bersikap apatis dan skeptis, dan ada pula yang dilematis. Satu Islam sebuah dilema, kurang lebih Cak Nur pernah menulis sebuah buku kecil tentang itu. Akan ada 73 golongan, namun yang diterima hanya satu, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kurang lebih inilah hadis yang membuat umat dilema. Golongan mana yang diterima oleh Allah? Karena semuanya mengaku sebagai Ahlus Sunnah. Ketidaksepahaman dan kesalahpahaman seringkali terjadi dan seringkali memicu intrik, polemik, dan bahkan konflik baik skala kecil berupa kebencian dan perpecahan maupun skala besar berupa peperangan. Bisakah umat Islam memiliki kesepahaman terhadap Islam? Jika kesepahaman adalah sebuah keharusan yang harus diperjuangkan, bagaimana caranya itu diwujudkan? Memahami Islam akan mempengaruhi cara pandang terhadap Allah, manusia, dan alam atau dunia di mana manusia memproduksi kebudayaan. Memahami Islam berarti belajar semakin tinggi, luas, dalam akan hakikat dan makna kehidupan. Memahami Islam adalah kemampuan merasakan lebih tinggi, mendalam, dan luas untuk menjangkau kepada yang asli dan murni ketika pertama kali ia turun dan membuat sejarahnya. Persoalannya, bisakah kita kini di sini menjangkaunya? Kalau mengetahui hanya sebatas permukaan, maka memahami lebih dalam dan luas bisa jadi kita
baru sebatas mengetahui Islam sebagaimana yang tertera secara tekstual. Karena untuk memahami ia harus tahu dan paham keadaan atau konteks secara mendalam yang melibatkan banyak aspek atau disiplin ilmu lainnya. Karena untuk menggali kedalaman ia memerlukan alat, dan alat itu adalah ilmu pengetahuan yang harus canggih. Kurang lebih sebagai sebuah pengantar memahami Islam itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.